Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama kami dalam channel Habibuna, tentunya masih dalam kajian tajwid online. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hukum ra yang kedua, yaitu ra yang dibaca tarqiq. Ra yang dibaca tarqiq maksudnya adalah ra yang dibaca tipis, ya, diidentikan dengan membacanya dengan meringis kalau dalam bahasa Jawa. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama adalah ra kasrotain, maksudnya adalah ra yang dibaca kasroh dan ra yang berharokat kasrotain. Ra yang berharokat kasroh dan ra yang berharokat kasrotain. Yang kedua, kita baca ciri-cirinya semuanya dulu teman-teman ya. Nanti selanjutnya kita praktekkan dalam peraga yang telah kita sediakan di sini. Yang kedua adalah ra sukun didahului oleh harokat kasroh. Jadi ada ra sukun didahului oleh harokat kasroh. Yang ketiga adalah ra hidup didahului oleh ya sukun dibaca waqaf. Yang keempat, ra hidup didahului oleh huruf mati selain ya yang sebelumnya ada harokat kasroh kemudian dibaca waqaf. Maka dengan ciri-ciri ini teman-teman ya, ini ketika ada ra dengan ciri-ciri seperti ini, maka masuk dalam bacaan ra tarqiq. Baik, kemudian seperti biasa akan kita praktekkan. Yang pertama adalah ra kasrotain. Yang di sini adalah ra kasroh teman-teman ya. Ketika ada ra kasroh seperti ini pasti bacaan tarqiq, bacanya harus tipis. Contoh watukhrijuna. Selanjutnya zuhurihim wa ala absarihim. Jadi ra yang berharokat kasroh maka harus dibaca tarqiq tipis. Kita fokuskan dulu di sini. Selanjutnya ra yang berharokat kasrotain. Contoh nurin, meringis. Nurin. Ya, ini selama tidak dibaca waqaf. Teman-teman ya. Ini selama tidak dibaca waqaf. Maka harus dibaca tarqiq. Maka ketika dibaca waqaf, maka nanti bacanya harus tebal, nur, karena masuk dalam bacaan ra tafkhim, bacaan tafkhim. Tapi ini selama tidak dibaca waqaf, maka selama itu pula harus dibaca tipis. Nurin, kathirin, sabrin, khairin. Kita ulangi, nurin, kathirin, sabrin, khairin, seperti itu. Lanjut, ra sukun didahului oleh harokat kasroh. Ada ra sukun didahului oleh harokat kasroh. Contoh wa'aldir bihi dir. Ada ra sukun didahului oleh harokat kasroh. Ya, harus dibaca tipis. Wa'aldir bihi wastabir, seperti itu. Tudirhum harus dibaca tipis. Ada ra sukun didahului oleh harokat kasroh. Selanjutnya ada ra hidup didahului oleh ya, didahului oleh ya sukun yang sebelumnya ada harokat kasroh kemudian dibaca waqaf. Ada ra hidup, ini ra-nya ra hidup teman-teman ya, tidak berharokat sukun kemudian didahului oleh harokat didahului oleh ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Ada ra hidup didahului oleh ya sukun kemudian sebelum ya sukun ada harokat kasroh, kemudian setelah itu dibaca waqaf, maka harus dibaca tipis. Wa huwa hansir gitu. Lah kalau ini tidak dibaca waqaf, maka tebal, hasirun gitu. Tapi kalau dibaca waqaf maka harus tipis. Wa huwa hasir. Dibaca tipis kenapa? Karena ada ra hidup didahului oleh harokat, didahului oleh ya sukun yang sebelumnya ada harokat kasroh kemudian dibaca waqaf. Lah dibaca tebal ketika dia tidak dibaca waqaf, hasirun, karena berharokat dhammah. Ra yang berharokat dhammah
ro yang berharokat dhammatain, ro yang berharokat fathah, ro yang berharokat fathatain, semuanya dibaca tebal. Lah kalau ro yang hidup seperti ini dan didahului oleh ya sukun, kemudian sebelum ya sukun ada harokat kasroh dan dibaca waqaf, maka harus dibaca tipis. Contoh, wa huwa hasir, syai'in qadir, syai'in qadir, gitu. Lanjut, yang keempat adalah ro hidup didahului oleh huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada harokat kasroh kemudian dibaca waqaf. Ro hidup ini perhatikan, ro-nya berharokat dhammatain, kemudian didahului oleh huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada harokat kasroh kemudian dibaca waqaf, maka dinamakan ro tarqiq. Gimana cara membacanya? Sidr, 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 hijr, 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 pikr, 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 gitu ya. Jadi bacanya harus dibaca waqaf. Selama dibaca waqaf maka tipis. Tapi kalau dibaca tidak waqaf, artinya tidak berhenti, berarti yang dhammatainnya ini dibaca, maka itu dibaca tebal. Ro-nya harus dibaca tebal. Sidrun, hijrun, bikrun. Kenapa? Karena ini ro-nya berharokat dhammatain. Lah, kalau ro-nya ini itu ya diwaqafkan ya. Jadi di sini ada waqaf seperti ini, contohnya ada waqaf lah. Kemudian dibaca ada ro hidup, sebelumnya ada huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada harokat kasroh kemudian dibaca waqaf, yaitu ciri-cirinya panjang gitu ya, maka harus dibaca tipis. Sidr, hijr, bikr, seperti itu. Demikian pembahasan tentang ro tarqiq ya. Semoga memahamkan teman-teman. Dari ciri-ciri ini saya perjelas ciri-cirinya ya. Ro yang dibaca tarqiq sebelumnya saya fokuskan dulu biar teman-teman bisa untuk mencatat atau mungkin membaca lebih jelas. Yang dibaca tarqiq yang pertama adalah ro yang berharokat kasroh dan ro yang berharokat kasrotain, itu pasti tipis. Yang kedua, ro sukun seperti ini ya, didahului oleh harokat kasroh. Didahului oleh harokat kasroh, ro sukun didahului oleh harokat kasroh. Yang ketiga adalah ro hidup didahului oleh ya mati, maksudnya ya sukun kemudian dibaca waqaf. Yang ini ro hidup didahului oleh ya mati, ya sukun kemudian dibaca waqaf. Hasir, perhatikan hasir gitu, tapi syaratnya harus waqaf. Lanjut, ro hidup didahului oleh huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada harokat kasroh kemudian dibaca waqaf. Contohnya ini, ro hidup didahului oleh huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada harokat kasroh kemudian dibaca waqaf. Ini juga syaratnya harus waqaf, maka harus dibaca tipis. Sidr, hijr, bikr. Demikian.